warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Garaci, back to our YouTube channel di YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, how are you today? Ini Kak Sandra punya materi baru nih di video kali ini. Materi tentang apa itu, Kak? Oke, sebelum Kak Sandra lanjutkan materinya, yang belum subscribe, buruan subscribe channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan materi yang lain. Di video kali ini, Kak Sandra akan membahas tentang countable nouns. Apa sih Kak countable nouns itu? Kita mulai dari noun-nya dulu. So, noun dalam bahasa Inggris itu adalah kata benda. Jadi benda-benda di sekitar kalian, ya itu sebutannya adalah noun kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, noun sendiri terbagi menjadi dua, yaitu countable nouns dan uncountable nouns. Jadi, countable nouns itu adalah kata benda yang bisa dihitung satuannya. Nah, biasanya tuh bisa dihitung secara langsung, misal seperti apple atau book, terus ada pencil, dan yang lainnya. Nah, countable noun sendiri itu kalau misalnya dia cuma satu aja ya, satu buah, satu biji, pokoknya yang dia jumlahnya cuma satu, biasanya ditandai dengan e atau n. Jadi kalau dia bentuknya tunggal, nah dia pakainya e atau n, tergantung dengan kata bendanya. Kalau misalnya dia pelafalannya dimulai dari konsonan, berarti dia pakai e. Contohnya ada a pen, a book, a crayon, a chalk. Nah, itu adalah contoh-contoh yang pelafalannya dimulai dari huruf konsonan. Nah, kalau misalnya yang dia pelafalannya dimulai dari huruf vokal, seperti egg, terus ada apple, nah itu dia pakainya an apple, an egg, terus ada an elephant, nah itu dia pakainya an, tergantung pelafalannya. Bagaimana jika dia itu berbentuk jamak atau banyak jumlahnya? Banyak itu dalam artian kalau dalam bahasa Inggris ya, jamak itu 2 ke atas sudah bisa disebut jamak. Jadi 2 ke atas itu masuknya ke jamak. Kalau satu aja dia masuk ke tunggal. Tunggal itu kalau ya adik-adik belum tahu, dalam bahasa Inggris itu namanya singular. Nah, kalau yang jamak sebutannya adalah plural. Nah, biasanya untuk yang plural itu tinggal dikasih s aja belakangnya atau is. Misalnya 2 apel ya, kalau satu apel tadi an apple, kalau 2 apel jadinya 2 apples. Ada s-nya di belakangnya, 2 apples. Kalau misalnya tadi ada an elephant, 1 gajah. Kalau misalnya gajahnya ada 3, berarti ya 3 elephants. Ada s-nya di belakangnya, wajib banget dikasih s. Oke, contoh yang lain, misalnya ada a book, 1 buku ya, a book. Kalau misalnya bukunya itu ada 10, ya berarti ya 10 books. 10 books. Oke, wajib ada S-nya. Ingat ya, kita bicarain tentang countable nouns yang bisa dihitung. Tapi ada beberapa kata yang spesial atau countable noun yang spesial yang dia itu tidak menggunakan S kalau banyak. Nah, jadi nggak bisa tuh kita tambahkan S kalau misalnya dia lebih dari 2. Kalau apple tadi lebih dari 1 ya jadinya apples, terus ada elephants, ada books, ada pens. Nah, itu berarti banyak kan. Tapi ternyata ada countable nouns yang dia tidak perlu S kalau dia ingin menandakan bahwa dia ini plural. Apa itu, Kak? Nah, ini perlu dicatat ya, karena ini sering banget muncul di soal-soal ujian dan bikin menjebak nih. Nah, ini sering mengecoh teman-teman atau sahabat-sahabat Gen Aci untuk menjawab gitu. Apa aja? Yang pertama yaitu ada person. Jadi orang. Person itu 1 orang. Jadi a person, 1 orang. Nah, bagaimana jika dia tuh orangnya 2 atau lebih? Nah, let's say 2 orang ya. Kalau 2 orang dalam bahasa Inggris itu bukan 2 persons. Jadi tidak ada 2 persons. That's totally wrong. Nah, yang ada adalah 2 people. Oke, jadi person kalau bentuk jamaknya menjadi people. Selanjutnya yaitu ada gigi. Jadi gigi ini termasuk countable nouns ya. Dia termasuk yang bisa dihitung. 1 gigi itu sebutannya adalah tooth. A tooth. Oke, bagaimana dia jika 2 atau lebih? Bentuk jamaknya seperti apa, Kak, pluralnya? Plural untuk tooth itu adalah teeth. 2 teeth.
Bisa jadi seperti itu. Dia tidak perlu S untuk menandakan bahwa dia jamak. Lalu ada kata apa lagi, Kak? Ada kata child. Nah, ini juga sering muncul nih, child atau anak gitu ya. Satu anak dia disebutnya adalah a child. Nah, kalau misalnya let's say 3 anak lah ya, ada 3 anak-anak. Nah, bukan bilangnya jadi 3 childs. No, that's totally wrong. Cara bilangnya adalah 3 children. 3 children. Jadi kalau child jadinya children. Oke. Nah, untuk kata tanya countable sendiri, dia menggunakan kata how many, berapa banyak. Oke, remember how many. How many books do you have? Kamu punya buku berapa? Nah, itu pakainya how many, berapa banyak. Oke, diingat-ingat berapa banyak. Oke, misalnya mau pakai yang tadi jamak tapi yang dia tidak pakai S, itu gimana, Kak, nanyanya? Tetap pakai how many ya. Misalnya how many people in your house right now? How many people in your house right now? Ada berapa orang di rumahmu? Well, there are 10 people in my house. There are 10 people in my house. Ada 10 orang di rumah saya atau rumahku gitu. Jadi tipsnya adalah countable noun itu hanya bisa menggunakan an ya tadi ya, sebuah itu ya, dan juga ada yang ditandai dengan s atau es kalau dia lebih dari 1. Itu tipsnya. Oke, karena di dalam bahasa Inggris noun itu kan tadi terbagi menjadi 2, yang uncountable dan yang countable. Nah, yang uncountable nanti Kak Sandra akan bahas di video lain. Hari ini kita sampai sini dulu. Alright, thank you so much buat teman-teman sahabat Genechi yang sudah nonton sampai akhir. Share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga nggak ketinggalan materi dari Kak Sandra, karena ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini materinya bisa dipakai nanti sampai kalian nanti gede. Kak Sandra pamit dulu. Kita nanti ketemu di video yang lainnya ya. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.